Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas penyebab kemandulan pada seorang pria. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terus sebarin ke sosial media yang kalian punya apabila kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Masih banyak yang menganggap apabila tidak kunjung hamil itu kesalahan atau ketidaksuburan hanya pada si istrinya saja. Tetapi sebenarnya tidak. Syarat dari kehamilan adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, jadi si sel telurnya harus bagus dan si sel spermanya juga harus bagus. Apabila ada permasalahan pada salah satunya atau kedua-duanya, hal itulah yang menyebabkan kemandulan. Penyebab seorang pria mandul atau tidak subur, yang pertama dikarenakan kualitas dari spermanya tidak bagus. Kualitas dari sperma tidak hanya bisa dilihat secara langsung, tetapi harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Setelah sperma diperiksa, akan dianalisis apakah spermanya normal atau tidak. Permasalahan pada sperma yang pertama adalah azosperma atau tidak ada sel sperma dalam ejakulasi. Nah, setiap seorang pria ejakulasi keluar maninya itu kan mengeluarkan cairan tuh. Tapi pada kasus azosperma ini di dalam cairannya itu tidak ada selnya. Jadi dia hanya sebagai cairan saja begitu. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu oligozosperma, artinya sel spermanya ini ada di dalam cairan sperma itu, tetapi kurang dari normal. Normalnya setiap ejakulasi terdapat minimal 15 juta sel sperma. Apabila kurang dari itu, itulah yang disebut juga dengan oligozosperma atau sel spermanya hanya sedikit. Biasanya cairan yang sel spermanya sedikit itu entah cairannya hanya sedikit atau volumenya kurang dari normal atau cairannya bening dan kurang kental begitu karena kurangnya jumlah sel sperma itu tadi. Kemudian kelainan selanjutnya adalah astenosperma atau kelainan gerak pada sperma. Yang normalnya sperma bergerak progresif cepat, artinya spermanya yang harusnya bergerak gesit cepat itu minimal 32%. Tapi kalau pada astenosperma ini gerakan yang cepat ini kurang dari 32% kayak gitu. Apabila sel sperma ini tidak bisa bergerak cepat, tentu saja sebelum dia mencapai sel telur di rahim akan mati duluan. Atau bisa saja dia tidak bergerak sama sekali, dia hanya berada di depan serviks saja. Yang harusnya dia bergerak lurus ke atas ke sini, ke rahim, tetapi karena dia tidak bergerak normal, bisa saja dia muter-muter aja di situ atau malah muter keluar kayak gitu kan. Kelainan selanjutnya yaitu teratozosperma. Teratozosperma artinya adalah kelainan pada bentuk sperma. Minimal harus 4% bentuk sel sperma ini harus normal. Kalau yang teratozosperma ini kurang dari 4%. Jadi bisa saja sel spermanya bercabang 2 atau kepalanya 2 atau ekornya pendek atau kepalanya terlalu besar kayak gitu. Intinya bentuk dari sperma ini tidak proporsional. Nah, bentuknya yang tidak normal inilah yang mempengaruhi gerak sperma. Jadi harusnya spermanya itu bergerak lurus ke depan cepat, tetapi karena bentuknya kepalanya 2 ya jadinya dia mau ke kanan atau mau ke kiri kayak gitu kan. Atau mungkin kepalanya terlalu besar jadi dia hanya diam di situ. Atau mungkin ekornya pendek. Nah, dia hanya diam juga di situ. Atau mungkin ekornya yang terlalu panjang. Nah, jadinya dia muter-muter kayak gitu kan. Kelainan yang lain apabila gabungan dari semua itu, misalkan astenoteratozosperma yang pernah dialami oleh suami aku, itu pergerakannya kurang gesit dan bentuk dari sel spermanya kurang dari 4% yang normal. Tetapi alhamdulillah setelah promil, setelah makan makanan yang bergizi, sel sperma suami bisa normosperma atau sel spermanya bisa normal.
Itu tadi apabila berkaitan dengan kualitas dari sel sperma. Permasalahan lain yang menyebabkan seorang pria mandul apabila berkaitan dengan organ reproduksinya atau alat reproduksinya. Contohnya impoten atau tidak bisa ereksi. Nah, kalau tidak bisa ereksi, otomatis seorang laki-laki tidak bisa penetrasi ke dalam vagina. Nah, akibatnya menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya, apabila terdapat varikokel atau varises di bagian testis dari seorang pria ini. Adanya varikokel, varises mengakibatkan kualitas dari sel sperma ini menjadi buruk. Penyebab selanjutnya adalah permasalahan hormon. Apabila di dalam tubuh seorang laki-laki ini hormonnya tidak stabil juga, dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Biasanya, gangguan hormon pada laki-laki ini berkaitan juga dengan penyakit-penyakit yang dideritanya. Contohnya, seorang laki-laki yang menderita penyakit diabetes. Tentu saja, karena dia menderita penyakit diabetes, hormon-hormonnya juga akan tidak seimbang dan mengakibatkan gangguan kesuburan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.